Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Saya terus berharap semua saudara dalam keadaan yang sehat. Ya, saudara semua dalam keadaan yang bersemangat. Walau mungkin ada hal-hal yang menyulitkan saudara, ada hal-hal yang menjadi pergumulan-pergumulan kita yang mungkin belum berakhir. Anda masih menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut. Namun saya percaya bahwa tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita sendirian. Apakah hari-hari ini engkau sedang menghadapi sebuah situasi yang kalau saya bilang situasi itu bagaikan lawan dalam sebuah pertandingan di mana lawan saudara terasa terlalu besar, ya, terlalu sulit, seperti Anda ada di pertandingan yang tidak seimbang. Di Alkitab ada pertandingan yang jika dipandang tidak seimbang. Daud menghadapi Goliat yang begitu besar. 1 Samuel 17-18 menceritakan tentang pertempuran yang tidak seimbang tersebut. Ya, namun Anda tahu bahwa Daudlah yang justru memenangkan pertandingan dan mengubah alur cerita yang seakan-akan orang Israel, ya, Saul, pasukan-pasukan orang Israel menuju kepada kekalahan, tapi alurnya menjadi berubah ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat. Ya, mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa, bahkan sejak itulah pertempuran demi pertempuran mereka menangkan. Yusuf menghadapi situasi yang tidak sebanding dengan keberadaan dalam kesendiriannya, dibenci, nggak diterima, ya, dijual. Anda tahu kisahnya, ya, tidak cukup saja dijual, jadi budak, difitnah sampai dia ada di penjara. Namun situasi yang tidak seimbang itu, yang seakan-akan lebih besar daripada keberadaan dalam kesendiriannya, justru dia dibawa Tuhan kepada penggenapan janji Tuhan. Apakah hari ini Anda sedang menghadapi situasi yang sulit, yang situasi itu seakan-akan lawanmu yang berat? Mungkin sakit, mungkin keadaan ekonomi keluargamu yang sampai hari ini seperti Anda sedang menghadapi begitu besarnya kesulitan ekonomimu. Atau ada masalah-masalah di keluarga yang terasa begitu besar. Alkitab mengatakan kepada kita semua dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, yang dia kasihi, yang dia rindukan, sukacita dan mahkotanya. Malam ini saya juga mengatakan bahwa saudara semuanya adalah orang-orang yang saya kasihi, yang saya doakan, yang saya rindu Anda boleh berjumpa dengan terobosan demi terobosan dan mengalami mujizat Tuhan. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Pesan firman Tuhan buat kita semua, apapun keberadaanmu, apapun lawan yang mungkin seakan-akan tidak sebanding dengan keberadaanmu, ingat, kata Paulus, berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Ada dua hal yang dia mau ingatin. Satu, dalam situasi Anda sedang berhadapan dengan situasi yang tidak sebanding seakan-akan dengan kekuatan manusiamu, kata Paulus, berdirilah teguh. Berdiri teguh itu ya steko, ya, digunakan dalam konteks militer di mana semua prajurit yang ada di medan pertempuran menolak mundur, menolak pulang, menolak menyerah. Ya, berdiri teguh adalah sebuah keputusan di mana Anda mau tetap ada di medan pertempuran, ada di pertandingan iman, tidak menyerah, maju terus, melangkah terus, tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran dan apa yang menjadi bagian-bagian dalam kehidupan saudara. Ya, tidak mundur, tidak menyerah sekali lagi, tapi berdiri teguh dan terus melangkah. Kemudian kata Paulus, setelah Anda berdiri teguh, Anda harus berdiri teguh di dasar yang mana? Kepada siapa Anda meletakkan kaki-kaki harapan saudara? Kata Paulus, berdirilah teguh dalam Tuhan. Tuhan harus menjadi dasar dari setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita sebagai dasar di mana batu-batu ya ditaruh di atasnya. Sebagai gambaran bahwa
Yesuslah sebagai tempat di mana Anda bisa bergantung, Anda berharap. Yesuslah yang menjadi sumber kekuatanmu. Yesuslah akan menjadi penolong di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara semuanya. Kebanyakan orang yang menyerah. Mereka menyerah di titik yang dimana mereka nyaris meraih kesuksesan. Nyaris berhasil. Nyaris sampai di tujuan. Mereka berhenti 1 meter dari garis finish. Mereka menyerah di detik-detik terakhir dalam sebuah pertandingan. 1 langkah dari kemenangan. Harus perot. Saudara, saya tidak mau Anda adalah orang-orang yang termasuk ya di hal yang saya katakan tadi, mereka menyerah di 1 meter sebelum garis finish. Mereka menyerah di titik yang hampir berhasil. Saya rindu Anda semua meraih keberhasilan, meraih kesuksesan, meraih banyak hal yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saudara. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan ingatkan kepada kita semua, tetaplah berdiri teguh. Alias jangan menyerah, jangan mundur, jangan berhenti. Yang kedua, taruhlah segenap kehidupanmu ya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai dasar engkau berharap, engkau bergantung. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara semuanya. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hari-hari di mana kami boleh lewati. Terima kasih untuk sampai saat ini kami ada oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu di hari-hari ini. Buat rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Malam ini biar Tuhan mengingatkan kami semuanya untuk kami terus berdiri teguh. Tidak mundur, tidak menyerah, tapi terus maju. Ada di proses apapun kami mau terus maju ya Tuhan. Walau terasa tidak sebanding lawan yang kami hadapi. Namun kami tahu ketika kami meletakkan hidup kami kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Yesus Tuhan cukup bagi kami. Yesus Tuhan lebih besar daripada situasi sulit. Situasi yang mungkin tidak sebanding dengan kekuatan manusia kami. Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Tuhan jauh lebih besar daripada setiap kesulitan kami. Tuhan jauh lebih besar daripada sakit penyakit kami, kekurangan kami. Dan malam ini kami mau berdiri teguh di dalam kekuatan daripada Tuhan. Karena Yesus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan. Dimanapun engkau berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melawat engkau, Tuhan yang menjamah engkau. Engkau yang mungkin sedang melihat tayangan ini yang sudah seakan-akan mau menyerah, mau berhenti, sedang bingung, sedang takut. Tuhan menjamah engkau. Dan saya percaya Yesus mengatakan bahwa di dalam engkau ada Dia yang hadir, yang menguatkan engkau, yang memampukan engkau. Dan engkau akan sampai kepada garis finish, di mana janji-janji Tuhan digenapi, di mana terobosan dan terobosan akan terjadi, di mana berkat-berkat besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan lebih daripada semua itu, pertumbuhan rohani akan terus terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati engkau semuanya. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan dengan ajaib. Katakan malam ini bersama-sama bahwa Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah membuat mujizat dalam setiap kehidupanmu. Dalam nama Yesus, apa yang kau impikan, apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, perlindungan sempurna Tuhan melindungimu, memproteksi engkau dan seisi rumahmu, menjaga dan memberkati jalan-jalan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan senantiasa kami bersepakat melepaskan berkat buat kota demi kota di mana kami tinggal, buat Indonesia, buat pemerintah,
dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, kami berdoa, bangsa ini akan tetap kuat menghadapi segala sesuatunya. Bahkan bangsa ini akan melewati proses yang tidak mudah ini. Dan bangsa ini akan keluar sebagai bangsa yang menang, bangsa yang kuat, bangsa yang ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun Engkau berada, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripadanya akan senantiasa menyertai kita semuanya, akan terus ada dalam kehidupan kita semuanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sekali lagi jangan menyerah, berdiri teguh dalam Tuhan, dan lihat dengan mata iman janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.